Shalom, salam sejahtera, selamat akhir pekan. Kita merenungkan firman Tuhan lagi di hari spesial ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dapat menerima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tema renungan kita, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa Tuhan punya ide, punya gagasan, ataupun rencana di dalam menciptakan kita manusia. Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik. Dia juga yang merancang seluruh kehidupan kita, bahwa manusia diciptakan untuk menjalankan amanatnya. Tuhan merancang pernikahan bagi manusia. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dia merancang kita untuk hidup bersosialisasi, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kita dirancang untuk menikmati sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan. Akan tetapi ada hal yang sangat penting, bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Setelah itu barulah yang lain. Ketika Yesus ditanya tentang perintah yang terutama, maka Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Matius 22 ayat 37 sampai 38. Yesus bahkan menegaskan lebih jauh lagi, siapa saja mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Yesus tegas menyatakan bahwa dia menghendaki tempat pertama di dalam kehidupan kita. Nyatanya dia juga berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 26. Bukan berarti kasih kita kepadanya hanya sedikit lebih besar daripada kasih kepada keluarga. Tetapi kasih kepada Tuhan haruslah berada dalam kategori yang spesial, kategori yang berbeda. Dia jauh melampaui kita, maka kasih kita kepadanya harus jauh melampaui kasih kita kepada sesama. Jarak antara kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama atau kepada pasangan haruslah sangat besar. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kita mungkin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terbiasa mengurutkan atau membuat urutan kasih sayang kita seperti daftar urutan seperti ini. Ya, nomor 1 Allah, nomor 2 keluarga, nomor 3 sahabat, nomor 4 pekerjaan, nomor 5 harta, dan seterusnya. Banyak orang yang puas dengan urutan prioritas seperti itu. Akan tetapi sebenarnya yang jauh lebih alkitabiah adalah bahwa Allah menuntut kita memperlakukan dia sebagai pribadi yang kudus. Memang dia adalah Allah yang kudus, yang terpisah. Jika kita mengasihi Allah sebagaimana mestinya, maka tidak akan ada tempat bagi hal-hal nomor 2 dan seterusnya. Artinya bahwa kita harus menempatkan Allah sebagai prioritas nomor 1.
yang terutama dalam hidup kita. Baru setelah itu, keluarga, sahabat, pekerjaan, harta, semua itu berada di bawah Allah. Jadi tidak ada nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Nomor 1 adalah Allah, ya selebihnya itu di bawah Allah. Jadi mari kita menjalani hidup sesuai dengan rancangan Allah. Hidup sesuai dengan perintah Allah, bukan sesuai dengan maunya kita. Bukan sesuai dengan polanya kita, bukan sesuai dengan urutan yang kita buat. Kita harus menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita. Dialah yang menjadi Bapa kita yang kekal. Dia adalah Raja kita, Dia adalah Gembala kita, Dia adalah Tuhan kita. Maka seluruh keberadaan kita dan apa yang ada pada kita memang harus ditundukkan kepada Dia. Yesus tetap menyatakan bahwa kerajaan Allah, Allah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang harus didahulukan. Dia menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, jikalau kita menjadikan Allah sebagai yang terutama, maka kita akan mengerti apa tujuan hidup kita, apa rancangannya dalam hidup kita. Dengan demikian kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan rancangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, hidup sesuai dengan polanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan kami, maka Tuhanlah yang menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Ketika kami menjadikan Tuhan yang terutama, maka kami tidak khawatir menjalani hidup ini. Kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, berikan perlindungan, memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.